Jadi khusus pembinaan. Nah, bagi mungkin ada teman-teman yang masih baru, ya belum tahu nih bisnis apa, tiba-tiba ikut hari Sabtu nggak dijelasin tentang bisnisnya, nanti bingung ya. Nah, nanti boleh colek ke yang mengajak gitu ya. Tanyakan ini bagaimana sebuah bisnis dengan modal 50 plus 3,5 ya bisa dapat penghasilan sampai ratusan juta sebulan. Tapi gimana cara kerjanya? Ya, tanyakan sama pengundangnya dulu ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Atau Bapak Ibu bisa ikut lagi hari Selasa siang jam 2 waktu Indonesia Barat. Nah, tetapi nggak apa-apa, ikut dulu acara pembinaan ini siang ini, Selasa ikut lagi sambil ajak teman. Oke? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan lihat profil pembicara kita, siapa yang akan menyampaikan materi sharing ya, dua arah. Nanti kita akan talk show begitu dan Bapak Ibu juga bisa interaksi dengan beliau dari menggunakan chat room. Oke. Ini masih muda. Tadi ada titip pesan katanya jangan dipanggil Pak gitu. Mau panggil siapa ya? Mas ya, Mas aja katanya. Lebih muda gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, beliau meskipun masih muda ya, merupakan profesinya seorang profesional nursing ya, Bapak Ibu ya. Dan sudah berposisi Platinum Agency saat ini dan berkenalan atau bergabung di 3i tahun 2017. Berarti 3 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Dan berasal dari kota Nias Bapak Ibu. Dan seperti Bapak Ibu lihat ya di sebelah kiri dengan seragamnya ya di nursing begitu, keperawatan ya. Tapi sekarang siapa yang mengira ternyata bisa mencapai posisi Platinum Agency pada November 2019. Setahun yang lalu ya. Oke. Dan langsung saja kita akan ngobrol bareng dengan Mas George Bulolo. Ya, ini beliau katanya seorang introvert gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Selamat siang Mas George. Halo, selamat siang Pak Frans. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Mas George? Kabar dahsyat Pak, luar biasa dahsyat. Tentunya sehat ya? Ya, sehat-sehat semuanya. Oke, baik. Mas George, kita ngobrol-ngobrol santai dulu di awal. Banyak yang belum kenal dengan Mas George. Kira-kira ceritanya seperti apa nih? Seorang profesional nursing, awalnya dulu sebelum kenal dengan 3i, aktivitas kesibukannya bagaimana? Kalau tadi dilihat di profil, ada gambar-gambar pakai baju seragam, seperti itu aktivitasnya atau seperti apa? Bisa digambarkan? Boleh. Sebenarnya kalau mungkin saya perkenalkan dulu diri saya Pak ya, boleh ya? Boleh, silakan Pak. Oke, halo, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Ya, senang sekali pada siang hari ini saya bisa sharing kepada teman-teman semua tentang perjalanan saya mulai awal gabung di 3i Networks sampai saya bisa mewujudkan impian saya satu persatu ya. Nah, jadi 3 tahun yang lalu merupakan sebuah keputusan yang luar biasa saya ambil saat itu ya. Dimana di 3 tahun yang lalu, tepatnya di Februari 2017 saat itu, di mana posisi saya saat itu adalah dalam kondisi pengangguran, artinya tidak bekerja ya. Nah, sebenarnya kalau saya flashback, saya mengenal 3i Networks ini di media sosial sebenarnya sejak 2016 yang lalu ya. 2016 yang lalu pada bulan November. Namun pada saat itu mungkin karena pola pikirnya yang masih belum terbuka, kemudian masih trauma akan sebuah bisnis jaringan atau bisnis investasi, sehingga satu saya lewatkan saja kesempatan saat itu. Nah, di 2017 sebenarnya saya juga pernah melamar pekerjaan di rumah sakit di Medan saat itu ya. Sudah sampai 7 rumah sakit saat itu, namun di minggu pertamanya tidak ada panggilan sama sekali. Sehingga di minggu pertama saya buru-buru ambil sebuah keputusan bahwa jangan-jangan rezeki saya nggak di sini. Sehingga walaupun di minggu kedua nanti ada panggilan, tapi saya menolaknya karena tadi saya sudah mengambil keputusan bahwa ya mungkin di sini bukan rezeki saya. Nah, berselang waktu sebenarnya
Sebelum saya join di 3i, saya juga menjalankan bisnis online sebenarnya. Saya menjalankan bisnis online, tapi hasilnya belum maksimal ya, belum maksimal. Bahkan ya masih masih minus saat itu ya, masih minus. Nah, di 2017 ini sebenarnya merupakan sebuah anugerah Tuhan ya, mengingatkan saya kembali pada sebuah peluang yang pernah saya tolak saat itu. Di mana pada Februari di suatu malam sebenarnya saya merenung panjang, merenungkan tentang masa depan saya. Saya merenung seperti apa saya di masa depan. Padahal kondisi saat itu saya tidak bekerja, saya membutuhkan yang namanya uang. Kemudian saya punya impian-impian saat itu bagaimana saya bisa membantu orang tua saya, karena orang tua saya adalah seorang PNS yang pensiun di 2016 di penghujung tahun. Kemudian saya juga memiliki adik yang 3 orang sedang kuliah dan sedang sekolah. Nah, dalam kondisi itu eh, karena sebuah keinginan positif, sebuah hal positif, maka mungkin Tuhan mengingatkan saya sebuah peluang yang pernah saya tolak saat itu, bahwa ini adalah sebuah peluang yang layak diperjuangkan dan tidak pantas untuk dilewatkan. Dan singkat cerita, Bapak Ibu, di malam hari itu saya teringat tentang 3i Networks. Singkat cerita, saya coba googling, saya coba cari, dan ternyata 3i Networks, 3i Networks ini merupakan sebuah perusahaan besar, sebuah bisnis besar di mana perusahaan ini sudah sangat tua sekali, di mana umurnya di tahun ini sudah 45 tahun dan kemudian memiliki prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, didukung dengan sudah legal dan di bawah naungan OJK. Nah, singkat cerita, setelah saya mempelajari, saat malam itu saya juga langsung mengambil keputusan untuk join pada malam hari itu juga. Nah, keputusan lain yang saya ambil pada malam hari itu juga adalah saya mengambil keputusan bahwa saya harus siap berjuang di sini, saya harus sukses apapun tantangannya, saya harus lewati dengan sukacita, dengan semangat. Nah, singkat cerita teman-teman, di awal-awal proses tentu saja eh, perjalanan saya sampai ke Platinum Agency saat ini tentu saja banyak lika-likunya ya. Tidak selalu mulus, namun karena prinsip saya di awal adalah bagaimana saya bisa mengubah kehidupan saya di sini, bagaimana saya bisa sukses di sini, maka tantangan demi tantangan saya bisa lewati dengan baik. Saya bisa lewati dengan tetap pantang menyerah. Nah, bulan ke bulan saya belajar dari leader saya ikuti proses yang mereka ajarkan, saya memiliki hubungan baik dengan leader-leader saya juga, begitupun sebaliknya untuk tim saya, sehingga bulan demi bulan saya bisa naik posisi leader agensi, saya bisa naik ke bronze, saya bantu tim saya juga untuk naik posisi, saya bantu tim saya untuk juga bagaimana mereka bisa dapat bonus, sampai nanti pada akhirnya di November kemarin 2019 saya sampai di posisi Platinum Agency dengan income di atas 40 juta. Nah, bicara income di atas 40 juta merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh saya di masa saya kuliah. Di mana sebenarnya walaupun di masa kuliah saya pernah bermimpi saat itu suatu saat setelah tamat saya bisa kerja di luar negeri, tentu saja karena gajinya lebih besar, namun saat itu saya kubur mimpi itu karena memang banyak kendala. Nah, bicara tentang income yang tidak pernah terpikirkan oleh saya di saat itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat saya syukuri pada saat ini ya, di mana 3i Network setelah mewujudkan impian-impian saya satu persatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh saya saat itu. Nah, berbagai hal impian-impian saya yang saya wujudkan di 3i Networks ini, pertama-tama di awal adalah karena tujuan saya bagaimana saya membantu orang tua saya, maka di awal-awal saya mendapatkan bonus, saya membantu orang tua saya dengan mengambil alih adik-adik saya yang kuliah dan sekolah. Nah, berjalannya waktu, saya bisa mendaftarkan juga orang tua saya dan keluarga saya, sehingga saat ini saya bisa punya polis lebih 10. Kemudian puji syukur satu demi satu impian
di September kemarin saya bisa beli 1 unit juga motor NMAX ABS, dan satu lagi di Oktober kemarin saya bisa beli 1 unit mobil Honda HRV Special Edition. Nah, kenapa saya ceritakan ini bukan berarti saya menyombongkan diri, bukan. Jadi saya hanya mau mengatakan kepada Bapak Ibu semua bahwa 3i Networks ini merupakan sebuah bisnis yang memang sangat layak diperjuangkan. Bisnis 3i Networks ini bisa mewujudkan impian-impian kita, bahkan bisa mewujudkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Sehingga pada saat ini sehingga di 3i Networks ini memang bagi kita yang memang sudah terjun di sini, saran saya untuk mewujudkan impian memang harus totalitas ya. Di awal saya menjalankan 3i Networks ini karena sebuah impian, kepengen bagaimana sesegera mungkin saya bisa dapat income, maka di saat itu juga saya menjalankan ini dengan totalitas dan sampai sekarang ini, sehingga perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil, sehingga pada saat ini juga saya bisa menikmati hasil dari 3i Networks dengan posisi Platinum Agency saat ini. Ya, mungkin demikian. Oke. Ya, Pak George ya, memang kalau kita ingat-ingat di awal, tentunya saya yakin Pak George juga tidak membayangkan gitu ya, sekian 2 tahunan gitu ya sudah mencapai Platinum Agency ya waktu awal dulu menjalankan. Nah, mungkin Pak George, saya juga akan ajak para partisipan untuk berinteraksi. Barangkali kalau ada teman-teman yang ingin bertanya ya, bisa sebutkan nama dan kota serta pertanyaannya apa yang mau disampaikan ke Pak John, ke Mas George ya. Saya kebiasaan pakai Pak nih, gitu. Ke Mas George ya. Ya, jadi nanti saya akan coba filter juga. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin akan diajukan ke Mas George langsung. Nah, Mas George, supaya mungkin teman-teman juga banyak yang mau gali ilmunya Mas George nih. Awal-awalnya nih Mas George ketika membangun karir ini, saya dengar tadi di belakang lebih banyak online-nya daripada offline-nya begitu ya? Ya, benar Pak. Karena katanya Mas George ini seorang yang introvert begitu. Ketika dulu di aktivitas sebelumnya, sebelum 3i waktu di nursing, introvertnya ini membuat Mas George aktivitasnya seperti apa dengan lingkungan? Apakah jadi kurang suka bergaul atau seperti apa? Sebenarnya ya pergaulan saya sih terbatas aja ya, mungkin nggak terlalu untuk berinteraksi ke offline ke orang lain, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sering karena memang sering suka menyendiri gitu. Dan Oke. Nah, ini sesuatu yang menarik Mas George. Mungkin banyak juga teman-teman yang memiliki satu latar karakter yang sama dengan Mas George gitu ya. Apakah bisnis 3i Network ini saya bisa nih? Karena saya lihat orang tampil di depan, dia berbicara. Bahkan kalau tadi mendengarkan Mas George sendiri cerita, nggak kelihatan introvertnya gitu kan. Ya. Nah, tapi banyak nih Mas George yang sama gitu loh. Saya ini nggak percaya diri, saya ini ya mungkin kurang pergaulan, bahkan mengaku tidak punya teman gitu. Ya kan? Nah, bisa nggak diceritakan Mas George yang juga sama seperti teman-teman tersebut, seorang introvert yang nggak terlalu suka main keluar istilahnya, mungkin lebih banyak dunia media sosial ataupun interaksi dalam dunia maya begitu. Apa yang Mas George lakukan di awal masih posisi agensi, membangun karirnya gimana? Elite, double elite, tim agensi, leader agensi itu bisa diceritakan nggak prosesnya seperti apa? Boleh. Baik, sebenarnya memang di awal saya kenal 3i Networks ini juga adalah saya kenal melalui media sosial ya, di Facebook.
Nah, jadi di awal saya bergabung memang saya kebetulan gabung di tim yang memang lebih sering ke offline atau hampir dibilang 99% online ya, online maksud saya, online. Jadi memang sejak awal bergabung saya sudah terbentuk, maksudnya ilmu-ilmunya adalah sudah diajarin bagaimana cara interaksi atau bagaimana cara kita memprospek di online. Nah, kalau di tim kami adalah karena saya tadi salah satu seorang introvert, kemudian nggak suka terjun ke lapangan atau kurang interaksi di offline. Jadi saya memang memaksimalkan ilmu-ilmu yang memang diberikan oleh leader-leader saya. Nah, karena kita di sini fokus di Facebook, jadi saat itu di awal-awal leader saya sudah membuat tips-tips atau misalnya langkah-langkah apa saja yang kita jalankan di online. Misalnya status bagaimana status yang memang menarik untuk kita update di Facebook. Karena di Facebook itu sebenarnya Facebook adalah bukan media jualan ya. Facebook adalah sebuah media sosial, maka bagaimana kita berinteraksi di Facebook itu adalah yang paling kita harus pahami adalah bahwa orang tidak suka dijualin. Nah, jadi saat di awal leader saya sudah membuat sebuah status-status yang memang sesuai dengan ilmunya yang memang kami tinggal kopas saja. Kami tinggal kopas saja, kemudian kami update. Nah, berikutnya isi dari update atau status-status yang kita buat setiap hari itu adalah mungkin ya memang harus seimbang, jangan terlalu jualan terus. Bahkan kalau di kami justru status-status kami itu tentang motivasi, tentang edukasi, bahkan sering banyak yang lucu-lucunya juga. Namun kadang juga kita buat juga status yang memang menjual atau menjelaskan tentang bisnis yang kita jalankan. Nah, berikutnya kalau di Facebook, karena kita fokus di Facebook itu juga yang paling penting adalah sebuah interaksi. Interaksi dalam hal ini adalah kita harus, karena Facebook itu, algoritma Facebook itu adalah ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain dengan misalnya like, komen status dia, maka ketika kita buat status kita berikutnya, maka kemungkinan besar status yang kita buat tadi akan muncul di beranda dia. Sehingga karena status-status kita tadi yang menarik, ini yang akan membuat dia nanti penasaran. Dari penasaran dia bisa komen atau bisa dia inboxnya. Nah, dari situ nanti baru kita jelaskan seperti apakah bisnis kita ini. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Nah, biasanya dalam sehari di depan layar Facebook berapa lama? Dari pagi sampai malam gitu? Ada ya. Seperti apa? Karena di awal itu memang betul-betul posisi saya pengangguran, artinya nggak ada aktivitas lain. Jadi memang di awal-awal itu saya betul-betul fokus banget. Mungkin ya bisa dikatakan hampir sepanjang hari di HP ya. Mungkin palingan saat nge-charger, saat makan siang dan aktivitas lain. Setelah itu lain-lainnya adalah udah online aja. Oke. Artinya kalau dari update status ya mungkin katakanlah sehari bisa update 5 kali gitu ya. Atau bahkan mungkin lebih begitu. Nah, lalu sisanya lebih banyak interaksi, kasih like, kasih komen ke postingan tetangga gitu ya. Betul sekali, Pak. Dan apa namanya, menambah pertemanan baru begitu? Ya, betul. Untuk yang setiap hari itu selain interaksi, menambah pertemanan itu juga hal wajib. Kalau menambah pertemanan sama halnya ketika misalnya begini, ketika kita menjalankan offline adalah menambah pertemanan, artinya kita juga berinteraksi dengan orang lain, seperti kita kenalan sama orang, ya seperti itu fungsinya ketika kita melakukan penambahan pertemanan di media sosial di Facebook. Biasanya Mas Jones menambah pertemanan dalam sehari itu ada berapa banyak? Minimal berapa? 10, 20, 30, 40, 50? Biasanya karena Facebook ini dia membatasi menambah pertemanan satu hari, maka kita harus ini juga, harus pintar-pintar atau misalnya kita mengakali. Jadi dalam sehari itu sebenarnya bisa sampai 100 ya, atau 80 sampai 100, tapi caranya
dalam satu waktu kita bisa add sampai 20 orang. Misalnya jam ini kita add, misalnya jam siang ini ya jam 2 kita bisa add, atau misalnya kita mulailah dari pagi. Dari pagi misalnya kita bangun, mungkin kita add jam 6 atau jam 7 bisa kita add 20 orang, 20 orang. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan interaksi, misalnya like, komen. Nah, jadi hal itu adalah sangat penting, like, komen itu, agar nanti orang yang kita berteman itu bisa membaca-baca status kita, bisa membaca status kita, sehingga tujuan kita nanti bagaimana mereka bisa penasaran. Nah, kemudian mungkin di jam berikutnya, misalnya jam 9 atau 1 jam berikutnya bisa kita add lagi 20 orang. Sampai pada satu hari bisa kita penuhi 80 sampai 100 orang. Nah, kemudian untuk meng-add orang ini juga perlu harus kita pahami juga. Jangan asal add. Kalau misalnya kita add anak sekolah, tentu saja kan sia-sia saja. Karena anak sekolah kan nggak mungkin join ya. Karena untuk join di 3i adalah wajib punya KTP. Kemudian kita harus lihat juga profil orang yang kita add. Kalau misalnya profil dia misalnya belum nggak jelas, kalau misalnya gini lah, banyak foto-foto yang tidak jelas, foto apalah, bukan foto pribadi, ya bisa kita lewatkan aja. Nah, kemudian yang lainnya juga, tips lainnya adalah untuk mencari orang yang memang betul-betul tertarget. Kita bisa melihat di followers orang yang motivator. Misalnya motivator, misalnya Tung Desem Waringin. Nah, tentu saja di status beliau banyak sekali orang yang likes atau misalnya yang komen-komen status beliau. Dan kita pastikan bahwa orang-orang tersebut adalah merupakan mereka orang-orang yang suka berbisnis atau mereka yang paham investasi. Jadi, maka mereka adalah merupakan suatu target market kita yang perlu kita add. Dan tujuan kita nanti suatu saat kita berinteraksi, mereka melihat status kita, dan suatu saat mereka akan penasaran, bisnis apa sih ini? Nah, kalau sudah penasaran, maka penasaran adalah pemasaran. Oke, iya. Oke, Mas George, biasanya kalau dari hukum rata-ratanya pengalaman Mas George sendiri, dari sebuah pertemanan baru, lalu ada interaksi, like, komen, postingan mereka, lalu update status, berapa lama rata-rata seseorang baru itu akhirnya komen di status kita, lalu tercipta ruang interaksi untuk presentasi begitu? Sebenarnya untuk masalah itu nggak bisa kita prediksi ya. Jadi kebanyakan ada aja orang yang join ini karena hubungan kita di Facebook itu sudah dekat gitu ya. Misalnya kita sering-sering komen status dia. Jadi karena adanya pendekatan itu nanti bisa jadi mereka akan kepo akan status kita. Nah, masalah untuk lamanya orang itu join nggak bisa kita prediksi, karena ada saja itu yang baru berteman seminggu mereka udah langsung kepo, tanya-tanya, bahkan bisa join. Ada juga itu sudah berteman sampai setahun 2 tahun, orang itu juga baru kepo, atau misalnya bahkan mereka nggak tertarik sama sekali. Jadi memang di media sosial ini ya harus terus-terus kita add, karena di Facebook kan hanya sudah dibatasi oleh 5.000 pertemanan ya. Jadi ketika misalnya kita sudah add, melakukan interaksi, dan pertemanan kita sudah penuh, kita hapus lagi 1.000 baru tambah lagi. Jadi gitu aja seterusnya. Oke, baik, menarik. Dan biasanya dalam 1 bulan dengan aktivitas demikian, Mas George ketemu dengan interaksi-interaksi baru ya, yang mungkin mereka kepo dan bahkan closing. Seperti apa? Ya, sebenarnya dalam 1 bulan ya sudah pasti Pak, minimal 1 atau ya kadang nggak ada sih, tapi minimal kebanyakan setiap bulan tuh minimal pasti ada. Karena karena memang kita juga harus pastikan orang yang kita add adalah betul-betul target market. Target market artinya di sini adalah orang yang memang memenuhi syarat bahwa ada kemungkinan besar dia akan join. Yang pertama dulu masalah ekonominya ya. Kalau misalnya kita bicara masalah ekonomi ya, kita juga lihat misalnya profil dia ya, dari segi
Mungkin dari profil dia kita bisa tebak umurnya berapa. Kalau misalnya masih kuliah ya masuk. Kalau masih kuliah kemudian kalau status-statusnya kurang menyenangkan atau tidak bicara tentang bisnis, ya bisa aja kita lewatkan. Nah, jadi selama ini yang saya lakukan di media sosial adalah memang saya mengfilter pertemanan yang saya add. Jadi betul-betul yang saya add itu orang-orang yang memang masuk dalam target market, yaitu di mana mereka suka bisnis, kemudian sudah berpenghasilan, sudah kerja atau minimal sudah kuliah atau sudah bekerja, kemudian ya memang orang-orang yang juga profilnya jelas. Kalau profilnya jelas ya pasti ya kita add, karena kemungkinan pasti walaupun nggak kita pastikan pasti join, tapi ada kemungkinan besar suatu saat mereka akan tertarik dengan bisnis kita. Oke, biasanya Mas George sendiri apakah ada melakukan pendekatan menggunakan inbox, jadi ngobrol chatting dengan tertarget tadi ya, dengan apa namanya pertemanan baru tadi melalui inbox messenger, ngobrol-ngobrol di sana untuk pendekatan, lalu mungkin opening di sana, seperti itu, atau mungkin hanya menggunakan status-status komen yang tadi? Karena sistem kita sih, sistem yang diajarin leader kita, kebetulan leader saya adalah Pak Arya Setiaki. Jadi yang memang dari dulu sih kita lebih fokus ke ini ya, ke status di Facebook. Kita jarang langsung inbox orang itu. Karena orang di media sosial itu sebenarnya nggak suka di inbox. Jadi kita mainkan saja strateginya dengan melakukan interaksi. Jadi kita lebih fokus di situ aja Pak, di interaksi. Kalau di inbox jarang sekali saya lakukan, jarang. Bahkan di awal-awal saya lakukan, tapi karena saya tahu ternyata ini nggak cocok, karena orang nggak suka ini, nggak suka di inbox. Oke. Nah, jadi sampai saat ini jarang saya inbox orang, kecuali mereka yang duluan inbox. Oke. Nah, biasanya teman-teman yang mencoba melakukan strategi ini, ya mungkin karena belum terbiasa, ini kendalanya biasanya rasa jenuh ya, karena satu-satu di etin ya kan, pertemanan, lalu tinggalin jempol di mana-mana gitu kan. Kasih komen-komen terus update status gitu ya. Iya, betul. Ini tipsnya bagaimana Pak Mas George untuk mengatasi supaya konsisten ini loh. Ya kan kadang-kadang kan mungkin teman-teman udah tahu nih, oh ternyata gitu doang ya. Bisa nih kayaknya nih, gampang nih gitu ya. Nah, tapi gampangnya ini bertahan hanya 3 hari biasa. Karena merasa belum ada hasil, wah nggak ada yang nge-like status saya, nggak ada yang komen. Ini berhasil apa enggak nih? Gimana Mas George? Sebenarnya karena memang sejak awal, karena saya memang lebih suka ini ya, karena mungkin ya karena saya juga seorang introvert, jadi kemudian karena saya jarang nggak suka turun lapangan, jadi sudah menjadi gimana ya, karena sudah menjadi hobi, jadi nggak terasa, apalagi sudah menghasilkan, makin hobi, makin semangat, jadi nggak ada bosan-bosannya. Oke, luar biasa. Dan artinya secara tim dari Mas George sendiri melakukan sama persis seperti itu ya, semuanya. Ya, mereka juga melakukan hal yang sama sih, karena yang kita ajarin mungkin ya memang ini tadi memang di media sosial juga sama di offline, prosesnya juga sama, nggak semua orang menerima, tapi memang ya harus sabar, karena kalau di offline juga sama, mungkin kalau di offline ya kita harus keliling-keliling, kita harus cari prospekan. Nah, kalau di online ya kita juga harus keliling-keliling di online, cari-cari target market, lakukan interaksi. Jadi sama, tinggal membiasakan aja sih, Oke, baik, luar biasa ya. Dan teman-teman semuanya, para partisipan yang ada di Zoom, kalau di YouTube mungkin saya sapa juga teman-teman yang lagi nonton di YouTube, tapi saya mungkin terbatas mengakses YouTube ya, barangkali mungkin kru bisa melihat apakah di YouTube ada pertanyaan juga. Tapi teman-teman di partisipan ini sepertinya sangat fokus mendengarkan penjelasan tadi ya, sehingga sepertinya ada yang catat-catat juga begitu ya. Oh ternyata harus begini, harus begitu gitu ya. Silakan teman-teman boleh bertanya apa yang mau ditanyakan ke Mas George langsung terkait teknik-teknik ya.
Tapi sambil saya menunggu pertanyaannya, tapi ini mungkin ada satu pertanyaan saya coba bacakan dari tadi kalau nggak salah Pak Agus Wanto nih ya, dari Banyuwangi nih untuk Mas Jos. Bagaimana cara menghidupkan suasana kepada calon mitra yang introvert di saat online atau telepon, apalagi sudah trauma oleh bisnis jaringan? Mungkin Mas George juga pernah ketemu dengan prospek yang wah sama nih introvert nih, tapi mungkin dia udah kasih respon mungkin gitu ya, jadi udah sedikit kepo, tapi ternyata sama-sama introvert. Nah, gimana Mas George bisa membangun interaksi, diapain nih orangnya gitu? Sebenarnya kalau saya sih, kalau misalnya saya melihat orang itu ada respon, ya mungkin ya saya jelasin. Tapi kalau misalnya dia pasif, saya biasanya membiarkan saja. Maksudnya saya nggak terus-terus menginbox dia, karena orang itu pada dasarnya yang nggak suka nggak suka dipaksain. Jadi cara saya adalah kalau misalnya dia sudah ada respon di awal, tapi lama-lama dia menghilang atau misalnya nggak membalas, saya hanya melakukan interaksi aja di Facebook. Saya misalnya buka profil dia, saya komen-komen hal-hal yang bisa dikomen, saya like. Sehingga target saya adalah bagaimana nanti dia bisa membaca-baca status saya. Dia bisa termotivasi akan status saya, dan mungkin ketika saya melakukan promo akan suatu bisnis, dia bisa kepo. Karena dengan sering-sering dia baca status, pasti dia akan penasaran aja nanti. Dia akan penasaran, kemudian akan terinspirasi, karena kebanyakan status-status yang kita buat adalah status-status yang memang memotivasi, yang menginspirasi orang. Jadi seperti itu. Jadi bagi saya orang misalnya yang mulai misalnya menghilang atau misalnya nggak respon, saya biarkan aja. Saya nggak memaksa dia juga. Saya nggak memaksa untuk inbox terus. Kalau misalnya ada orang misalnya udah ada respon, saya inbox dia 2 sampai 2 kali atau maksimal 3 kali lah. 3 kali nggak ada respon, saya biarkan aja. Oke. Artinya ketika sudah ada yang kepo dan mungkin Mas apa sih itu Mas yang diposting, saya jadi penasaran. Nah, apa yang Mas George lakukan? Minta nomor telepon, ngobrol lewat telepon, video call, atau cuman ketik-ketik teks penjelasan? Kebetulan di tim kita ada ini juga sih, kita buat seminar setiap malam. Jadi menjelaskan materi-materi tentang 3i Networks. Nah, jadi kalau ada orang yang kepo tadi, kadang saya tidak menjelaskan sendiri, saya bawa ke seminar setiap malam. Jadi di situ nanti kita menjelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian di sana juga kita buka sesi tanya jawab. Nah, bagi orang-orang yang memang mungkin trauma atau misalnya merasa nggak percaya, kadang setelah kita jelaskan, kita berikan semua link-link, misalnya link YouTube, kemudian link seperti link 3i channel yang dari Polri atau TNI, atau misalnya link penjelasan tentang bahwa perusahaan ini adalah legal dan diawasi oleh OJK. Jadi seperti itu aja Pak, kita share sebatas yang ini untuk menjawab setiap pertanyaan dia. Tapi kalau misalnya pada akhirnya dia mau mundur atau misalnya nggak percaya, ya kita biarkan saja. Gitu saja. Oke, berarti sangat mengandalkan kuantitas ya. Ya, betul. Konsistensi, kuantitas, dan tentunya rutin dilakukan setiap hari ya, secara berkala ya, terus menerus ya, sampai closing, sampai ketemu yang mau closing, begitu kira-kira. Betul. Karena pengalaman kalau kita paksa orang, atau misalnya dia sudah dari awal memang sudah tidak kurang nyaman, kemudian kita paksain, kalaupun dia join suatu saat, pasti nanti hasilnya nggak maksimal. Bisa jadi 1-2 bulan udah berhenti itu. Makanya memang di awal-awal ini kita betul-betul mencari orang yang memang betul-betul berjuang, yang positif dan optimis. Kalau negatif, kita lewatkan aja. Oke, baik. Ini sepertinya ada yang bertanya nih, Pak Jos, kira-kira kata-kata seperti apa, gimana sih yang bisa menarik para komentator via Facebook? Nah, tadi kan katanya kan copy paste, berarti Mas George bisa nih statusnya di copy paste berarti. Langsung di copy paste gitu. Jadi status memang yang kita buat di Facebook itu ya selain memotivasi,
kata-kata yang motivasi. Kemudian karena yang kita cari di media sosial itu ya gimana orang banyak interaksi ya. Karena percuma juga kita buat banyak status tapi nggak ada orang yang lihat. Nah makanya memang status-status yang dibuat di Facebook ya kata-kata yang memang satu mengundang orang yang untuk komen. Kemudian status-status yang lucu juga, karena kalau status kita gitu-gitu terus bisa jadi orang juga bosan ya, bosan melihat. Makanya sekali juga kita masukkan hal-hal yang memang lucu-lucu. Nah berikutnya baru kita masukkan tentang bisnis kita juga. Kita selang-seling lah, selang-seling. Yang penting lebih banyak status-status yang memotivasi dan lainnya. Baru mungkin 30-40% status tentang bisnis kita. Oke, baik. Ya, teman-teman semuanya, para partisipan di Zoom, barangkali ada yang mau bertanya. Saya lihat belum ada pertanyaan yang ini ya, yang terkait sesuai dengan yang kita sedang obrolin. Banyak teman, banyak interaksi, rezeki datang. Ayo, Bu Olista Inanta mengatakan seperti itu ya. Oke, Alfrianto, menambah pertemanan, menambah rezeki. Oke. Oke. Nah, ada nggak yang mungkin di timnya Mas George, artinya kan kalau ada istilah banyak jalan menuju Roma nih ya, artinya ya mungkin closingan bisa jadi offline, ya mungkin ada juga yang offline begitu ya. Kalau di timnya Mas George sendiri, apakah semuanya seragam, semua-muanya online seperti itu, atau mungkin ada juga yang menggunakan metode-metode lain, offline, atau mungkin video call 3-on-1 begitu, atau gimana? Banyak juga sih yang jalankan offline sih Pak, banyak juga. Yang misalnya yang sambil kerja, jadi dia lebih ke offline. Atau misalnya yang memang di kampung-kampung yang kurang bagus sinyal, mereka lebih menjalankan. Jadi sebenarnya sama aja sih, kekuatannya sama aja, tinggal pembiasaan aja. Karena kalau kita di media sosial juga kita harus konsisten. Sama halnya tadi, kalau misalnya di offline kan, ya untuk memprospek ya kita harus ketemu orang. Nah kalau di online ya kita harus add pertemanan dulu, kemudian ya kita harus filter juga, kemudian ya interaksi tadi yang paling penting, harus lakukan interaksi. Sama halnya kalau di offline, kalau misalnya prospek kita misalnya sudah pernah kita prospek, ya interaksinya yaitu kita ajak kumpul-kumpul atau kita ajak ketemu lagi, ya seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik satu dari Pak Agus Wanto. Cerita apa tentang online yang Mas George akan selalu ingat? Terutama mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Tapi ya dari situ Mas George bisa bangkit, rebound lagi begitu. Ada nggak yang paling berkesan selama aktivitas online yang mungkin nggak enak nih kejadiannya nih, tapi itu justru jadi lompatan ke depan. Seperti apa? Ada nggak? Sebenarnya kalau masalah itu udah ini ya, udah menjadi ini ya, udah terbiasa karena itu. Maksudnya udah sering. Misalnya banyak orang yang mengatakan bahwa ini ilegal, ini bisnis bodong, ini bisnis apa. Jadi kita sebenarnya karena udah terbiasa, sudah nggak ini lagi, nggak menghiraukan. Bahkan kalau misalnya ada orang-orang tersebut mengolok-olok kita atau misalnya mengatakan ini itu, kita langsung blokir aja. Karena kalau kita biarkan malah kita akan tervirusi oleh oleh sikap pesimisnya, oleh sikap negatifnya. Jadi langkah paling bagus adalah ketika Bapak Ibu bertemu orang-orang yang memang pesimis atau orang-orang yang negatif, langsung blokir aja. Nggak usah dipertahanin di pertemanannya aja. Begitu cara saya Pak, begitu cara saya kalau misalnya ada ini. Oke, Mas George, mungkin di 15 menit terakhir kita coba gali apa sih impiannya Mas George gitu ya, motivasinya yang membuat Mas George nih kelihatannya tadi sebenarnya kalau kita dengar semuanya mungkin bisa melakukan juga ya. Nah, tetapi untuk membangun sebuah konsistensi, sebuah komitmen yang terus menerus, ini nggak cukup hanya sekedar apa yang sudah kita dengar. Mungkin ada sebuah dorongan ya, ada satu dorongan yang membuat Mas George ini motivasinya
jalan terus gitu. Mungkin bisa ceritakan apa yang sebenarnya menjadi kekuatan impian dari Mas George sendiri agar bisa tetap konsisten sampai kebal hadapi yang seperti tadi. Jadi sebenarnya saya juga karena di awal saya memulai bisnis ini merupakan ada sebuah keinginan positif, yaitu diawali dengan bagaimana saya bisa membantu orang tua saya, bagaimana saya bisa memperbaiki kehidupan keluarga, bagaimana juga agar masa depan saya bisa lebih cerah. Nah, jadi dalam prosesnya, dalam perjalanan bisnisnya akan semakin banyak hal yang membuat saya kenapa harus fighting, kenapa saya harus makin semangat di 3 ini. Yang pertama adalah karena melihat bahwa memang perusahaan ini adalah jangka panjang. Kita melihat dari segi perusahaannya adalah perusahaan yang sangat besar, di bawah member Stallion Group yang merupakan sebuah perusahaan raksasa di Indonesia. Kemudian karena perusahaan ini juga sudah sangat tua, 45 tahun, maka kita sangat yakin bahwa perusahaan ini, bisnis ini akan sangat jangka panjang. Bisa kita jalankan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Kemudian berikutnya, saya melihat walaupun saya belum sempat bekerja menjadi seorang karyawan, tapi saya bisa melihat, saya pernah menjalankan beberapa bisnis. Saya juga pernah sharing-sharing dengan teman-teman saya yang bekerja. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa peluang yang ada di 3i Networks ini akan merupakan sangat jarang kita dapatkan di luar sana. Ketika kita sudah memang betul-betul fokus, betul-betul totalitas, maka sangat susah kita dapatkan hal yang semacam ini di luar sana. Karena bisa jadi kalau misalnya kita jalankan suatu usaha di luar sana, misalnya usaha pasti membutuhkan modal. Kemudian berikutnya resikonya sangat besar. Makanya setelah saya pertimbangkan hal ini, maka saya bisa mengatakan bahwa saya makin semangat menjalankan 3i Networks ini, karena satu hal tadi, selain perusahaannya yang memang sudah sangat tua, kemudian didukung karena peluang di 3i Networks ini sangat jarang didapatkan di luar sana. Peluang yang diberikan 3i Networks ini sangat masuk akal, dan semua orang sebenarnya bisa mereka mewujudkan yang mereka impikan selama mereka juga menjalankan dengan totalitas dan fokus. Itu aja, Pak. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, ya kalau kita mau konsisten, ya kita harus punya tujuan dulu seperti Mas George ya. Harus punya satu dorongan, satu daya ya. Dan benar nih teman-teman ya, kalau kita lihat dari cerita-ceritanya Mas George, ya orang yang introvert asal konsisten dia bisa ya. Karena kelihatan ya Mas George orangnya slow but sure gitu ya, gitu ya. Ya, terus konsisten, kelihatan sekali gitu dari cara menyampaikannya. Oke, baik. Dan barangkali Mas George sebelum kita tutup sesi ini ada closing statement ya yang mungkin bisa membakar semangat dari teman-teman ya. Barangkali Mas George juga sudah biasa bakar-bakar semangat timnya ya. Kali ini bakar semangat dari teman-teman nih. Ada 350-an lebih peserta. Ya. Silakan. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menjalankan 3i Networks ini, jadi sebenarnya kunci sukses itu sangat banyak ya. Mungkin dari leader-leader kita juga sudah memberikan kepada kita semua, dan saya yakin semua itu benar. Karena kenapa? Mereka sudah membuktikan bahwa memang tips sukses yang mereka berikan adalah benar-benar membuat mereka bisa mencapai posisi yang mereka raih saat ini. Nah, dari saya, bagi teman-teman yang memang betul-betul mau mewujudkan impiannya, kita memang harus totalitas ya. Kalau misalnya setengah-setengah sih boleh saja, setengah-setengah semangat boleh saja, tapi jauh lebih bagus, jauh lebih cepat kita mencapai impian kita ketika kita menjalankan bisnis ini dengan totalitas. Nggak usah lirik kanan, lirik kiri, langsung jalankan aja sesuai dengan arahan leader Anda. Saya yakin ketika dijalankan dengan totalitas, konsisten, saya yakin masalah waktu aja kita akan bisa meraih impian-impian kita satu persatu sampai ke puncak. Demikian saya, Pak. Baik, Mas George, terima kasih sekali lagi, Mas George. Semoga sehat selalu dan
Jumpa lagi di kesempatan berikutnya, Mas Jos. Terus memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semua. Dan terus naik posisi, Mas Jos. Sampai jumpa di puncak. Oke, terima kasih, Mas Jos. Sampai jumpa lagi. Ya, dan teman-teman semuanya, hari ini kita punya angle yang beda ya, punya sudut pandang yang berbeda. Dan ini memperkaya kita sebenarnya. Saya hari ini belajar loh. Kalau kita tidak harus menjalankan bisnis ini tuh selalu meledak-ledak. Betul ya? Seringkali kita mungkin ngelihat leader-leader yang berbicara di atas panggung. Beda dengan Mas George ya, sore ini ya. Santai, slow but sure, platinum tapi gitu, benar nggak? Ya kan? Diam-diam ngegigit gitu loh, benar nggak? Ya kan? Jadi tidak harus selalu kita meledak-ledak. Boleh saja ya, ada juga yang meledak-ledak lalu platinum, titanium, ya kan? Jadi ternyata tidak harus demikian. Ya, ada juga yang slow seperti Mas George ya. Slow ini artinya kalem gitu ya. Bukannya lambat dalam bertindak ya, tapi konsisten juga gitu loh, ya kan? Nah, tapi menghasilkan, teman-teman ya. Nah, ada banyak jalan nih menuju Roma gitu ya. Salah satunya lewat online. Dan tentunya sekali lagi konsistensi tersebut kalau kita perhatikan dari Mas George ya bisa dicapai karena adanya impian yang jelas ya. Ada sesuatu yang diperjuangkan, bukan sekedar saya join iseng-isengan lah gitu ya. Tapi kalau itu ditekuni benar-benar, bahkan dengan hanya Facebookan saja bisa platinum loh, luar biasa gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang bisa offline ya kan, 3-on-1 ya, ada video call ya, lalu ada teknik tadi Mas George dan timnya, nambah pertemanan, kemudian like, komen ya kan, update status ya. Jangan hajar terus di inbox ya. Ternyata kaidah-kaidah itu jika dijalankan secara konsisten juga bisa menghasilkan ya. Asal yang penting kita tidak mau berhenti, tidak pernah menyerah, jangan berhenti, terus lakukan ya, tambah terus pertemanan, jangan hanya fokus ke 1-2 orang saja. Dan ternyata itulah kuncinya, Bapak Ibu semuanya, kita bisa sampai untuk naik posisi. Terima kasih banyak Mas George. Dan sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini, kita akan perlihatkan jadwal acara untuk hari Senin Leadership Training. Oke. Ya. Hari Senin 16 November 2020 pukul 19.00 WIB waktu Indonesia Barat dengan meeting ID 74x84x31, kita akan mendapatkan pembinaan langsung dari Crown Agency, Bapak Arya Wirajaya. Apa topiknya? Ya, masih rahasia, nanti akan di broadcast ya. Yang penting Bapak Ibu semuanya jangan sampai ketinggalan ya, karena materi yang akan diberikan oleh para Crown Agency setiap Senin tentunya bukan teori ya, tetapi hasil praktek dari leader-leader hebat kita yang sudah mencapai Crown Agency dan diberikan secara gratis Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak rebutan untuk duduk ya di Senin malam bersama dengan tim Anda, penuhi sampai 1.000, bahkan tidak dibatasi 1.000, Anda juga bisa duduk melalui YouTube ya. Bagaimana kalau kita ciptakan 10.000? Bisa ya. Oke, untuk sama-sama belajar, wow, dahsyat ya. Apalagi akan ada kontes ya, yang nanti mungkin akan diumumkan melalui Mobis. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas semangatnya, antusiasnya, sampai jumpa lagi, dan selamat sore, Go Crown.